Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irsyad Andrianto selaku dosen pengampus seminar perbankan syariah, dan tak lupa teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Era Alfitra Salma, Nita Farihatin serta Nurul Hidayah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Industri Perbankan Syariah dari Masa ke Masa. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Nita Farihatin. Kepadanya saya persilakan. Untuk poin yang pertama yaitu praktik perbankan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara bahasa, bank berasal dari kata benque dalam bahasa Prancis dan benco dalam bahasa Italia yang berarti peti atau lemari. Peti atau lemari memiliki makna sebagai tempat penyimpanan barang berharga, sedangkan menurut istilah Bank Islam merupakan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Bank memiliki 3 fungsi utama, yakni menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa-jasa lainnya. Dalam sejarah, pembiayaan dilakukan sesuai dengan akad syariah yang dilakukan sejak zaman Rasulullah, seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi, serta untuk keperluan bisnis. Mentransfer telah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Rasulullah memiliki gelar Amin yang sangat dipercaya masyarakat Mekah dalam menyimpan dana, sehingga sebelum Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua dana titipan kepada pemiliknya. Sahabat Rasulullah SAW Zubair bin Awam tidak menerima dana titipan, melainkan menerima dalam bentuk pinjaman. Dengan begitu, Zubair bin Awam dapat memanfaatkan dana tersebut serta mengembalikan dana dalam bentuk utuh. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah melakukan pengiriman uang dari Mekah kepada adiknya Mus'ab bin Zubair yang bertempat tinggal di Irak, sehingga pada masa sekarang bisa dikatakan sebagai mentransfer. Penggunaan cek juga telah dikenal seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya jalur perdagangan antara negeri Syam dan negeri Yaman yang berlangsung 2 kali dalam setahun. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab menggunakan cek sebagai alat pembayaran tunjangan kepada yang berhak. Cek ini digunakan untuk mengambil gandum di Baitul Mal. Di samping itu, pemberian modal kerja seperti mudharabah, muzaroah, dan musawah yang telah dikenal sejak awal antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pada zaman Rasulullah SAW, fungsi bank tersebut dilakukan oleh perorangan. Praktik-praktik yang dilakukan masih dilakukan oleh individu. Sebagai contoh, Rasulullah dan Khadijah pernah mempraktekkan akad mudharabah semasa hidup mereka. Khadijah bertindak sebagai sohibul mal dan Rasulullah bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dana tersebut dikelola oleh Rasulullah SAW dalam bentuk usaha perdagangan. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan hasil dari usahanya, maka Rasulullah memberi bagi hasil atas usahanya sesuai dengan kesepakatan mereka dari awal akad. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Era Alfitra Salma. Kepadanya saya persilakan. Sejarah perkembangan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Perkembangan perbankan syariah dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. 1. Ekspansi jaringan kantor perbankan syariah mengingat kedekatan kantor dan kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan nasabah dalam membuka rekening di bank syariah. 2. Gencarnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat. 3. Upaya peningkatan kualitas layanan perbankan syariah agar dapat disejajarkan dengan layanan perbankan konvensional.
4. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah. Tantangan yang harus diselesaikan perbankan syariah di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Pemenuhan gap sumber daya insani. 2. Inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat. 3. Kelangsungan program transaksi dan edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nurul Hidayah. Selanjutnya yaitu perbankan syariah di Indonesia. Awal mulanya perbankan hanya ada di Eropa yang penyebarannya sampai ke Asia Barat. Karena perluasan dan perkembangan dari daerah jajahan, maka sistem perbankan banyak diterapkan pada negara jajahannya. Sama halnya dengan negara yang pernah dijajah oleh negara Belanda, sehingga negara Belanda mendirikan bank seperti Depos Pasar Bank, serta masih ada lagi bank-bank milik bangsa Indonesia sendiri. Perbankan Indonesia sudah menunjukkan kemajuan pada zaman kemerdekaan, baik bank yang didirikan oleh pemerintah maupun bank milik swasta. Masyarakat Islam Indonesia memiliki keinginan untuk didirikannya bank syariah dengan syariat Islam yang diprakarsai tokoh ulama, para cendekiawan, dan pakar ekonomi Islam. Hasrat dan keinginan untuk mendirikan konsep ekonomi Islam sebenarnya sudah mulai dipikirkan oleh para tokoh ulama di tahun 1930-an pada masa kepemimpinan Kiai Haji Mansur sebagai Ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1937 sampai tahun 1944. Beliau menginginkan serta menyerukan suatu pendapat terhadap haramnya produk konvensional bagi masyarakat dan umat Islam. Pada saat itu, beliau mengemukakan pendapat dan gagasan untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Indonesia memiliki ruang yang sangat besar terhadap perbankan syariah agar menjadi global player dikarenakan yang pertama, di mana jumlah penduduk Islam yang besar merupakan suatu potensi dari nasabah dalam bidang keuangan syariah. Yang kedua, adanya prospek perekonomian yang berkembang. Hal ini terlihat dari pertumbuhan perekonomian Indonesia kisaran 6% sampai 6,5% dalam rentang ekonomi yang solid. Yang ketiga, meningkatnya sovereign credit rating Indonesia menjadi instrumen grade dalam hal ini berpengaruh terhadap minat para investor untuk berinvestasi di dalam negeri termasuk perbankan syariah. Yang keempat, Indonesia yang memiliki kekayaan alam sehingga dapat dijadikan sebagai unit link terhadap transaksi keuangan syariah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.